Jumpa lagi dengan saya, psikolog Vinandita Utari. Pada hari ini saya mau bicara tentang perilaku konsumen yang akhir-akhir ini saat pandemi sangat berpengaruh terhadap pola perilaku pembelian, penjualan, perilaku konsumen, terutama masyarakat yang hidup di Indonesia. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena pada dasarnya saya suka sekali belajar ilmu psikologi. Karena ilmu ini mempelajari perilaku manusia mulai dari janin, kemudian lahir, bertumbuh, berkembang hingga akhir hayat. Jadi ilmu psikologi adalah ilmu sepanjang hidup ya, ilmu tentang kejiwaan sepanjang hidup, sepanjang hayat, tentang perilaku, bermacam-macam perilaku di dalamnya, termasuk juga perilaku konsumen. Nah, bahas soal perilaku, kali ini saya ingin membahas soal perilaku konsumen di saat pandemik. Jadi sekarang ini kan bulan Juli ya, jadi kira kurang lebih sudah ada sekitar 4 bulan. Kita coba lihat bahwa banyak perubahan-perubahan terjadi, terutama di pola interaksi penjualan pembelian ya, yang mempengaruhi situasi ini. Perlu sekali di saat pandemi banyak yang harus kita ketahui dampak-dampaknya. Ya, ada yang penjualannya atau omsetnya menurun, sangat berpengaruh, saat berdampak terhadap bisnisnya, perkembangan bisnisnya. Namun ada juga yang justru meraup untung ya. Ada juga yang sebaliknya nih, justru meraup untung saat pandemi. Nah, bagi para usahawan sangat penting untuk mengamati psychological time ya, atau consumer behavior ya, perilaku konsumen kita saat pandemi ini seperti apa. Yang pertama adanya economical states ya, atau situasi ekonomi, suatu keadaan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi saat ini. Yang terjadi adalah daya beli masyarakat, mood, suasana hati, dan orientasi belanjanya juga terpengaruh. Nah, yang kedua adalah purchase environment. Hubungan pembeli dengan penjual itu sangat mempengaruhi situasi. Jadi ada situasi-situasi di mana kalau orang itu berbelanja, kemudian lingkungannya mendukung, orang itu akan mengulangi perilakunya lagi untuk belanja di tempat itu. Contohnya misalnya lagi situasi pandemi, saya sangat riskan kalau harus membayar dengan uang tunai misalnya. Kemudian dia punya kartu debit ya, atau cara pembayaran lain yang non tunai. Kemudian tanya ke tokonya, bisa nggak pakai kartu ini gitu ya, karena saya tidak membawa uang tunai. Nah, kemudian tokonya menjawab, oh bisa misalnya ya. Nah, itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Yang ketiga adalah post purchase process. Jadi ada proses-proses di mana setelah pembelian. Jadi misalnya kita sebagai penjual harus memperhatikan juga kepuasan pelanggan atau kualitas produk yang diterima oleh pelanggan kita itu seperti apa. Misalnya kepuasan dalam pengemasan, kepuasan dalam packagingnya, atau alternatif penjualan. Ya, kalau kita misalnya mau melihat dari misalnya punya toko offline, kemudian kita mulai berkembang nih, saya buka juga deh toko online-nya, kemudian masukkan juga ke beberapa marketplace misalnya, atau juga saya masukkan juga jualan di sosial media seperti itu ya, kemudian ke beberapa e-commerce lainnya. Nah, itu yang disebut dengan alternatif penjualan, sehingga pembeli ada alternatif lain nih, selain belinya mungkin di website tokonya, selain di toko offline-nya atau di toko fisik, bisa beli online juga. Kemudian kepuasan apa lagi selain itu? Misalnya, apakah ketika barangnya rusak, apakah ada suku cadangnya, apakah ada perbaikannya, kemudian dari segi packagingnya, kalau memang dia beli dan itu barangnya diantar ke rumah,
apakah rapi pengemasannya, packagingnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai contoh-contoh yang tadi sudah saya jabarkan, ya, yang mengenai economical state. Karena situasi pandemi ini, mayoritas daya beli konsumen menurun. Boleh dikatakan menurun atau mungkin juga lebih selektif, kalimat tepatnya ya. Lebih selektif membeli barang-barang yang memang diprioritaskan untuk dibeli. Oleh sebab itu, buatlah produk yang sama tapi dengan kemasan yang lebih kecil sehingga daya beli masyarakatnya itu dapat tercapai dengan baik. Dengan produk yang kita bikin kemas lebih kecil, harganya misalkan tetap misalnya ya, atau harganya bisa lebih murah. Nah, itu sebagai alternatif. Nah, kemudian banyak konsumen yang merubah orientasi belanjanya dari offline store ke online store. Nah, peluang itu tuh yang perlu kita lihat juga. Terus contoh yang untuk tadi nomor 2, yang untuk purchase environment, konsumen dapat pengalaman belanja yang menyenangkan. Bagaimana caranya kita misalnya sebagai produsen atau sebagai penjual bisa menciptakan suasana belanja yang menyenangkan. Yang terakhir adalah post purchase proses. Jadi harus ada proses setelah pembeliannya. Apakah ketika misalnya konsumennya repeat order, belanja lagi di tempat kita, apakah kita kasih free ongkir atau bebas ongkos kirim, atau kita berikan hadiah khusus atau bonus khusus buat pelanggan-pelanggan yang loyal. Jadi ada kejutan kecil yang bisa kita berikan kepada customer kita. Nah, bagi pelaku usaha yang masih menjalankan usahanya dengan cara konvensional, saran dari saya segeralah beralih ke cara online. Jadi juga bisa kita kombinasikan antara toko fisik offline dengan online, dan jelilah dalam melihat peluang yang ada. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kedepannya zaman ini akan semakin membutuhkan percepatan teknologi. Jadi kita akan sangat bergantung dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, dalam situasi saat ini, ada penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 6 tahap perubahan perilaku konsumen terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, yang pertama adalah proactive health. Jadi, pola perilaku proactive health-minded buying. Contohnya, munculnya kesadaran masyarakat akan produk-produk kesehatan. Mungkin yang tadinya tidak terlalu memperhatikan beli produk jamu-jamuan, rempah-rempah, sekarang banyak nih jadinya beli produk-produk tersebut. Yang kedua, munculnya reactive health management. Jadi konsumen mulai memprioritaskan pembelian pada produk-produk kesehatan dan keselamatan, seperti vitamin, jamu-jamuan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, sabun cuci tangan, dan sebagainya. Yang ketiga, itu adalah pantry preparation. Jadi konsumen mulai stok-stok bahan pangan, persiapan sembako di rumah, bahan-bahan pokok, beras, kemudian bahan gula, susu gitu ya, bahan-bahan utama, bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Yang keempat itu adalah quarantine living preparation. Jadi perilaku konsumen yang mulai beralih ke belanja online daripada datang ke toko, lebih memilih online activity. Yang tadinya kita nggak biasa menggunakan cara-cara belanja online, sekarang mulai deh, oh ya gimana sih cara belanja online, baru mulai mau belajar, punya banyak waktu luang untuk melakukan hobi dan mendalami suatu ilmu gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan quarantine living preparation. Yang kelima adalah restricted living preparation, yaitu perilaku konsumen yang mulai berhemat,
mulai price concerns. Jadi kalau mau beli sesuatu lihat dulu harganya berapa nih, lagi ada bonus atau tidak, lagi ada promo atau enggak gitu ya. Di mana hal tersebut itu terjadi keterbatasan stok serta peningkatan harga jual. Jadi kalau sudah mulai sale, mulai diskon, mulai promo-promo, kita sebagai konsumen yang cerdas juga harus bisa memilah-milah mana sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita saat ini dan mana yang menjadi keinginan. Jadi harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah living a new normal. Ya, jadi living a new normal ini kita mulai bisa menerima bahwa keadaan saat ini kalau mau pergi kemana-mana saya harus menggunakan masker. Mulai perilaku orang-orang kembali pada aktivitas rutin berkantor, kemudian menjalankan pendidikan, tapi tetap dengan mengikuti rambu-rambu protokol pandemi COVID-19 ini ya, serta meningkatkan kebutuhan teknologi untuk mendukung kegiatan online seperti kelas online, webinar, untuk kebutuhan belanja dengan e-commerce dan sebagainya. Jadi mulailah kita menerima di tahap ke-6 ini, biasanya orang-orang sudah mulai menerima keadaan living a new normal ini dengan berbagai protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan harus jaga jarak, tidak bepergian kalau tidak terlalu penting ya. Kemudian harus menggunakan masker, harus selalu sedia hand sanitizer di tas atau tisu, paling tidak ada tisu basah, selalu rajin cuci tangan dan sebagainya. Pada akhirnya perilaku manusia berada pada tahap penerimaan. Jadi pada akhirnya kita bisa nerima bahwa penerimaan itu harus jaga jarak, harus social distancing, harus physical distancing, bahwa pada akhirnya saya harus bisa menerima keadaan ini. Mungkin yang tadinya terlalu mengkhawatirkan, kita tetap waspada boleh, tapi tidak khawatir secara berlebihan. Dan doa saya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Salam dari saya, psikolog Vinandita Utari. Sampai jumpa. Bye-bye.